Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman untuk direkam. Masih di acara obrolan di balik gelap. Kali ini pertama-tama mungkin saya akan memperkenalkan nama-nama dan juga peran yang gitu. Perannya di untuk direkam ya. Untuk saya sendiri bahwa sebagai host iya, host ya teman-teman. Mas Budi rekan saya ini host juga di acara Camp Horror. Untuk teman-teman bisa saksikan di video-video kami di Camp Horror. Untuk yang kaliannya lagi Mas Dio sebagai kameramen juga, sebagai editor juga, sebagai sketch goib, sketch hantu ya teman-teman. Dan yang paling ujung tentu saja yang sudah tidak asing lagi Mbak Juba tuh sebagai penilik. Mungkin Mbak Juba tuh perannya sisi lain dari kacamata orang indigo ya teman-teman. Baiklah, nggak usah lama-lama. Malam hari ini kita mau bahas soal penglaris dan juga susuk ataupun pengasihan. Seperti itu. Mungkin Mas Budi mau membuka dulu gimana? Mungkin kalau penglaris di setiap usaha dimanapun mesti punya pesaing. Kemarin aku punya contoh, jadi ya kalau di orang Jawa kan misal mau buka usaha pasti cari hari yang baik, walaupun hari itu semua sudah baik, tapi kan ada yang lebih baik. Nah di situ aku mendatangi orang bisa lah ya, gimana caranya untuk hari apa pertama buka. Nah di situ sudah dikasih hari, ya udahlah selesai kita tapi ngobrol. Nah suatu ketika bapak tersebut ngobrol di salah satu kota di Ponorogo, kotaku sendiri. Jadi bapak itu pernah nolongin salah satu toko A. Nah kata yang punya toko itu buka, jadi kita bermain penjaga toko ya. Sudah jaga toko gini, tapi orang sudah belok di depan toko, putar balik, tokonya tutup gitu, Karena mengira kalau toko itu tutup. Nah padahal toko itu buka, uang tokonya yang besar. Iya. Itu kok bisa, kok pandangan orang kan ya melihat toko buka kan ya biasa, tapi kok kenapa kok yang mau beli mau mampir itu bisa ditutup gitu. Nampaknya kalau tertutup. Mungkin dari Mbak Juba tuh ada pandangan. Ya, karena kasus seperti ini sebenarnya saya menjumpai udah nggak 1-2 kali, banyak sekali. Jadi sama juga, jadi tokonya buka ternyata dilihat orang yang lewat itu tutup. Nah, jadi ada beberapa orang yang iseng. Jadi teman saya ini iseng, jadi ada beberapa orang yang iseng terus usahanya ini ditutup. Ada, kalau saya kemarin melihat itu benar-benar tutup total, tidak ada. Kita melihatnya benar-benar tutup. Jadi ada yang menutupi di situ, dan sebelum ditutup gimana? Kita melihatnya tertutup itu ya, itu ada di situ di depan toko itu ada takir, kalau kita ngarahin takir ya. Takir di situ ada beberapa bunga dan lain sebagainya dalam situ. Nah, setiap di situ ada takir, pasti toko itu sepi, tidak ada orang yang mampir. Itu sudah bisa dipastikan salah satu ciri-cirinya ya, Iya. Mbak Juba itu. Oh iya. Ya mungkin Mas Dia mau menambahkan, mungkin ada pengalaman atau cerita tentang penglaris usaha. Terus ini Mbak, kan di suatu rumah makan nggak semuanya ya. Aku lihatnya kan ada kayak bambu petok kalau nggak salah bilang. Itu maksudnya di penglaris atau pengasuh? Ya, biasanya ini ditaruh di atas pintu, ya. dicantol nendeng di. Kalau itu masuknya penglaris. Penglaris. Sebenarnya penglaris itu banyak ya. Kalau ada beberapa yang saya lihat itu ada yang dari, mohon maaf ya, ini ada daleman, terus ada yang pakai ludah, ada yang pakai membuang koin di depan dagangan tuh. Terus ada lagi yang ini
pakai apa itu, pakai kata orang ada yang beberapa yang melihat itu pakai pocong, jadi kayak gitu diludahin pocong dan sebagainya lah gitu. Iya. Tapi saya mencoba mencari yang itu belum ketemu, karena saya juga penasaran apakah benar gitu. Kalau untuk masalah itu saya ada sedikit cerita ya, ini Mbak. Temennya adik saya itu kan dulu kuliah di Jogja. Kebetulan dia juga sensitif juga, indigo juga. Dia melihat itu sosok pocong yang ada di salah satu rumah makan. Itu ya gitu, dia kayak meludah gitu. Tapi untuk masalah benar atau salahnya ya nggak tahu ya. Terus kalau kan rumah makan kan ada pengarisnya Mbak ya? Iya. Kalau kita sering makan di situ apa ada efek apa ya, non medis atau apa gitu kalau sering makan di situ? Sebenarnya ada, tak mungkin karena energinya saja yang kita tuh kayak apa ya, entah kenapa makanan yang dimakan di situ itu biasanya lebih enak ketimbang dibawa pulang kan. Nah, yeah. Itu energi yang ada di kita itu biasanya diambil. Gitu. Biasanya seperti itu, karena memang saya menjumpai, tentu kan saya melihat nih manusia, seandainya nih kita makan di tempat makan gitu, manusia itu karena kan biasanya di manusia tuh kayak ada belakangnya tuh ada apa ya, bukan cahaya tapi juga bukan asap, kayak sesuatu yang bersinar gitu. Nah itu kayak hilang, kayak asap ini hilang gitu, kayak diambil gitu. Terserap. Terus ini Pak, ada satu pertanyaan lagi. Ini soal susuk ataupun pengasihan. Mungkin sepengetahuan Mbak coba tuh ada macam apa saja yang untuk susuk ataupun pengasihan itu? Kita bahas susuk dulu ya, karena susuk dan pengasihan ini sedikit berbeda. Oh nah, iya. Kalau pengasihan ini kalau seandainya untuk manusia. Jadi kalau untuk pengasihan ini untuk menarik sesuatu. Contoh nih, saya seorang penari, jadi saya membutuhkan pengasihan kecantikan dan lain sebagainya biar seseorang itu melihat saya itu juga cantik. Tapi kalau untuk susuk itu pakai ada alatnya emas, mungkin segini, kecil, kayak jarum. Nah itu dimasukkan di tubuh. Jadi ada beberapa susuk itu. Susuk untuk kecantikan ada, terus seandainya ada orang nih sepak bola, pemain sepak bola. Nah pemain sepak bola itu biasanya kekuatannya di kaki, dikasihlah susuk di kaki ada. Terus kalau seandainya penari itu biar cantik dan lain sebagainya di muka. Tapi mohon maaf ada beberapa yang masang itu di beberapa kayak tangan, di dada, sampai di area yang sensitif pun ada. Sampai di area vital gitu. Ada. Terus ini Mbak, kan kayak susuk kayak gitu kan beda macam ya, kayak pesugihan beda ya. Itu susuk itu kan kalau pesugihan pakai ritual kayak ngasih tumbal, ngasih apa gitu. Kalau susuk itu apa? Kalau susuk itu biasanya mandi malam. Ada beberapa yang mandi malam. Terus ada yang kayak membuat tumpeng kayak gitu. Jadi ada beberapa macam yang mereka tuh ada yang diserahkan gitu, ada maharnya sendiri gitu. Ada yang maharnya uang, ada barang, ada bunga, ada sebagainya sesajen. Kok treatmentnya beda-beda itu apa mungkin kekuatan dari susuknya itu iya. Atau Jadi kekuatan susuknya. Oh ya, terkait susuk, kalau orang Jawa kan misal punya susuk di sampluk itu apa ya? Dicampur pakai daun kelor katanya rontok. Terus kayak misal makan buah pisang yang apa gitu rontok. Itu kan pantangan toh katanya. Iya. Kalau sekaratul maut jika susuknya itu masih nempel di tubuh katanya kan sulit berangkat. Apa ya? Iya. Itu disebabkan apa ya? Ada beberapa yang karena kan itu bukan dari dirinya, bukan murni manusianya sendiri gitu. Jadi ada tambahan. Jadi ada beberapa orang yang mengatakan sesuatu yang ada di dalam tubuh yang tidak bisa itu kan tidak bisa membusuk. Nah, itu akan manusia ini tidak akan cepat busuk.
Kenapa kok daun kelor? Enggak daun Yang lain. yang lain. Karena daun kelor itu sangat banyak manfaatnya. Jadi kayak daun kelor itu bisa menyembuhkan beberapa penyakit dan menjauhkan hal-hal yang jelek. Seperti Hal goib yang Iya. jelek. Iya gini Mbak, mungkin ciri-ciri treatment suatu usaha yang pakai penglaris itu apa aja ya? Bisa nggak sih orang awam tahu ciri-ciri usaha yang pakai penglaris ataupun orang yang pakai susuk untuk orang awam ini? Gimana? Ngomong? Kita ke penglaris dulu ya. Iya. Kalau penglaris itu biasanya ciri-cirinya satu, dia itu tutupnya di hari-hari tertentu, contohnya Jumat Wage kayak gitu. Kalau orang Jawa kan ada hari-hari weton-wetonnya gitu kan, nah seperti itu. Terus nanti di belakang jauh dengan seandainya di depan itu tempat ngeracik makanan, nah sedangkan cuci piring itu di belakang jauh gitu, biasanya seperti itu. Terus yang ketiga, biasanya rasanya ketika dibawa pulang itu sudah berbeda Daripada dimakan di tempat. daripada dimakan di tempat. Yang keempat, ketika kita setelah berdoa itu rasanya juga sama, rasa dan bentuk itu seperti berbeda dan tidak senikmat apa yang di bayangan kita. Terus yang kelima, biasanya contoh nih kan, satu toko dengan toko yang lain, ini kita contohnya ke makanan ya. Kalau di makanan itu biasanya sampingnya atau agak jauh gitu, makanan yang dijual si yang punya penglaris ini biasanya cepat basi, cepat tidak laku sama sekali karena basi itu tadi, cepat menguap atau kayak kalau kita bilangnya kayak apa ya, mengeluarkan cairan yang membuat busuk makanan itu. Itu yang dari usaha yang pakai penglaris atau korban dari Oh iya, korban dari penglaris. ngomong soal korban dari penglaris, ini temanku sendiri. Jadi punya usaha lah ya, warung. Enggak biasanya. Jadi kok tiba-tiba hari itu habis maghrib makanan yang disajikan di jajan lah kayak gorengan, sosis, intinya yang disajikan di depan itu sudah gak bisa dimakan. Jadi ya udah, ya mungkin wong bikinnya loh sore baru, otomatis wong hari biasanya juga nggak kenapa-kenapa sampai malam. Kok hari itu nggak bisa dimakan, busuk. Padahal Ada masih habis maghrib. ada yang berlendir gitu. Iya. Nah, selain itu suatu hari ditemukan uang 2000-an itu di halaman. Ada juga yang di atas pintu mau masuk ke warung. Ya udahlah, nemu kayak gitu ya. Untungnya di depan warung ada selokan, buang di situlah, kata teman yang bisa. Sudah, wes gua kono wae ben hilang gitu. Bener, Mas. Jadi ada beberapa cara kita untuk menghilangkan bagaimana efeknya dan sugihan ini ya ke kita itu. Ada orang Jawa bilang ini adalah memakai air Leri. leri, air comberan. Air putih itu air apa ya? Air leri itu air cucian beras. Tajin. Tajen kan udah dimasak Mas. Oh ya. iya. Tajin ini wong sugih. Tajir Mas. Oh iya. Tajir. Iya, teman-teman. Oke, lanjut. Kalau yang pakai air comberan itu biasanya sebelum kita berdagang itu dibuang di bawah dagangan. Jadi kalau seandainya ada gerobak di bawah gerobak. Jadi ada beberapa kali kasus yang benar Mas, yang itu makanannya bau busuk, baunya luar biasa. Ini tuh pedagangnya bilang kok kayak bau busuk awalnya gitu, tapi pedagangnya mikir karena mungkin dekat dengan selokan dan lain sebagainya. Pada saat itu dia berpikirnya itu. Nah, ketika ada orang yang datang, yang ini pelanggannya bilang, "Mbak, kok bau luar biasa ya, ini apa?" gitu. Ternyata ada yang iseng. Jadi ada yang iseng itu dagangannya itu, di bawah dagangannya itu ada
air apa gitu yang membuat busuk baunya sampai menyengat sekali, hingga itu biasanya tuh habis dalam waktu 1 jam, itu sampai 3 jam sampai malam itu belum habis karena bukanya itu sore. Mungkin kalau kita banyak cara ya untuk menghilangkan itu semua biar tidak ditutup dagangan kita dan tidak membuat busuk makanan kita dan lain sebagainya. Itu salah satunya membuang air comberan itu. Kalau air leri gimana mas? Makanya Ya sama seperti air comberan, jadi setiap mau buka atau tutup misal ada air leri yang udah dibuang di depan toko lah gitu. berarti ya dibuang gitu aja. Ya cuma gitu dok, kalau menurut orang Jawa dulu ya kita kan tinggal warisan leluhur. Iya benar. Kalau ini wajib betul, apa nggak beresiko juga kalau buang air comberan di depan orang, kan ada kemungkinan air comberan itu bau kan? Itu gimana? Tapi beberapa orang yang mempraktekkan dan saya mempraktekkan itu tidak bau mas. Jadi kenapa filosofinya kenapa kok memakai air comberan itu dikarenakan makhluk yang mengganggu itu biar kembali ke tempat yang kotor gitu. Tempat yang seharusnya mereka ada di situ. Terus ini kembali ke pertanyaan tadi, untuk ciri-ciri orang yang memakai susu ataupun pengasian itu gimana Mbak? Kalau orang yang memakai susu atau pengasian, kalau yang susu itu biasanya itu lebih menarik. Biasanya kita tuh untuk melihat saja udah bosannya luar biasa. Kamu tuh nggak cantik, nggak ganteng, dan nggak, intinya tidak. Kita untuk melihat saja mungkin males ya. Tapi itu kita benar-benar pengen melihat karena dia lebih menarik, auranya lebih terlihat karena memakai susu itu tadi ya. Terus tapi ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan untuk yang memakai susu ini. Itu Pantangannya tidak boleh memakan pisang. Pisangnya itu jenis tertentu. Pisang raja atau pisang apa ya? Saya lupa. Terus sama Jafir on ya enggak boleh. Terus tidak boleh makan sate. Kalau makan sate nggak boleh seperti ini. Oh iya itu saya pernah dengar juga. Untuk sate itu maksudnya kalau teman-teman nggak boleh dimakan langsung dari tusuknya gitu kan, harus dilepas dulu dari tusuknya. Kalau itu susu itu ada masa aktifnya enggak? Kalau untuk masa aktifnya seumur hidup sebenarnya. Tapi kan kalau seandainya kita tidak merawat, entah itu nanti ada sesuatu apa yang bisa membuat kita itu menjadi sakit. Jadi lebih baik dirawat. Jadi ada waktu kontrolnya lah saat kita ke dokter. Kalau nggak kontrol ya selesai ya teman-teman. Tapi kan kalau yang beredar di masyarakat susu itu kan bukan kok kecil emas itu enggak. Kadang ada barang-barang yang tidak wajar bisa dimasukin ke dalam tubuh. Ada beberapa, jadi kan cuma sejenis apa ya? Ada yang gotri, kadang juga ada. Iya. Tapi itu mas saya tahu gimana? Gotri itu ya Besi itu. besi bagus lah, nggak bisa karatan. Kalau meninggal kalau nggak diambil gimana? Susah untuk mau ini apa untuk diambil nyawanya juga susah. Malaikat aja masih negosiasi ibaratnya kan, karena masih ada susu itu tadi. Terus ini mbak, kan semua kelebihan masih ada kekurangan ya? Iya. Itu kan kalau semacam pengasian atau susu itu kan pasti ada kekurangannya. Kayak kelemahan gitu. Itu kan kalau setahu saya kan suatu hal yang mempengaruhi pikirannya itu kan bisa berpengaruh pada susu atau yang digunakan itu. Jadi tidak cuma susu maupun susu atau pengasian ya. Semuanya kalau kita itu selalu berpikir positif, tidak negatif, kita nanti kalau saya tahu memakai susu biar tambah cantik ya kan, positif kita makin pede ya. Walaupun itu sebenarnya susu
KW atau apa kan kita nggak tahu kan. Iya. Nah, dia merasa sudah punya sukses, dia semakin pede dan punya percaya diri itu membuat berani untuk kedepannya gitu. Kalau yang kita berpikir jelek, nanti gimana ya kalau pakai susuk, nanti kalau sakit gimana dan lain sebagainya, atau nanti ada yang ikut lah, ada yang inilah, ya itu nanti akan juga terwujud seperti itu. Jadi kita harus positif dalam semua hal, kita harus positif. Berarti susuk yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia itu tetap ada jinnya atau kodam ya? Ada. Dan bagaimana untuk menarik seseorang bisa melihat, itu kan harus ada yang medianya. Oh iya. Oh iya. Ngomong-ngomong soal pengasihan dan susuk itu kan saling berkesinambungan. Iya. Mohon maaf ya untuk apa ya, waria, saya sebut waria. Iya. Itu kan banyak banget untuk yang manusia normal, lelaki sama waria kok sampai kepencut sampai harta bendanya habis buat meraih buat si waria. Itu kan jelas-jelas kok. Iya. Namanya juga waria kan tampilannya ya seperti itu, kecuali kalau bencong Thailand nongpoy itu mah cakep itu. Itu pasti pakai susuk ya. Iya. Kalau waria Kalau waria nggak cuma susuk mas, kalau sampai harta benda diambil itu bisa sampai pelet. itu pelet ya malah. Itu malah ke pelet ya, bukan susuk lagi. Terus bukan susuk lagi, itu sudah bukan susuk dan penghasil lagi, jadi sudah nyampe ke pelet. Dan itu sebenarnya bukan hanya transgender ya, mungkin lebih ke umum juga ya. Iya. Banyak juga ya yang pakai pelet. Banyak. Mengikat. Mengikat. Mungkin itu levelnya di atas susuk itu ya, nggak sekedar menarik dipandang, tapi bisa mengikat ya, itu. Kalau pelet itu temennya itu ada santet, terus itu, tapi kan ini masih tarifnya kan tinggi. Kalau seandainya pelet itu hanya masih di manusia aja, belum nyampe ke santet dan lain sebagainya. Jadi kalau dimasukkan di kategori yang mana, kalau menurut saya itu di kategori ya deket-deketnya santet lah. Kan kalau santet itu kalau apa tadi? Pelet. Kalau pelet itu tadi kan kita ada beberapa kasus yang cuma dipegang itu bisa nyampe bener-bener lengketnya luar biasa. Ajian seperti itu ya. Iya. Mungkin bisa jadi. Itu beda ya sama pelet, bukan buat mancing ikan itu. Beda masnya. Iya. Beda. Nah, Itu lebih mengikat. Itu nanti ketemunya mancing perkara. Iya. Ada pulut. Terus ini aja tuh, mungkin ada keterkaitannya juga dengan pembahasan kita yang kemarin. Apakah sosok-sosok hantu Indonesia kayak pocong, kuntilanak seperti itu juga berperan juga, apa mungkin kalau yang kemarin kan jadi kurir kan ya? Iya. Kalau ini perannya apa untuk di pengasihan usaha? Terus sosoknya yang umum digunakan di pengasihan itu sosok apa aja? Dia ada beberapa yang saya pernah datangi rumah makannya itu, ada yang memakai kayak sosoknya tuh tinggi besar hitam. Saya cuma bisa melihatnya tinggi besar hitam. Ada lagi yang Mbak Kunti. Ada juga. Ada. Terus ada juga yang nyambi tuyul. Jadi pengasihan, pesugihan iya, penglaris juga iya. Double ya teman-teman. Jamnya double. Tapi itu sampean juga tetap jadi makan di warung itu. Karena saya itu ngajak adik dan adik saya itu maunya di situ, ya saya mau nggak mau ya harus ikut. Tapi sempat ngobrol nggak sama tuyul Enggak, atau Jawa itu? enggak. Karena adik saya juga saya tidak ingin ngobrol dengan makhluk yang, karena kita makan, pengennya privasi makan untuk menikmati apa yang kita makan. Yang penting berdoa. Iya, yang penting berdoa.
Itu ya Sholat teman-teman. jamaah. Sholat jamaah. penting salah jawab betul sih. Iya teman-teman. Oh iya, Mbak. Untuk syarat, jadi di depan toko itu kok ada beras kuning itu kenapa? Kenapa harus ada beras kuning? Karena beras kuning itu adalah pemanggil roh-roh nenek moyang dulunya. Jadi kalau seandainya kalau di Jawa itu mungkin menggunakan beras kuning untuk memanggil bukan arwah sih sebenarnya, makhluk-makhluk yang tak terlihat, dengan mereka kayak merasa tertarik, wah saya dikasih makan nih, kayaknya enak, jadi mereka kumpul di situ di suatu tempat, toko ya, di tempat toko situ. Jadi manusia itu tidak bisa melihat. Jadi seperti itu, nutupnya seperti itu. Karena para makhluk astral itu kumpul di situ. Kumpul di situ, Jadi menghalangi kita memandang kalau toko itu ternyata buka. Iya. Hmm. Dan untuk menangkal hal tersebut itu gimana? Tetap ya, kita tetap percaya sama Allah dan kita harus berdoa itu. Ya kembali lagi kayak tadi, kita sebelum membuka toko dan lain sebagainya ada beberapa ritual. Kalau orang Jawa membuang air leri itu tadi, terus membuang air comberan, biar tidak ada yang iseng-iseng berhadiah untuk memberikan tutup kayak gitu, terus makanan semakin tambah basi, tiba-tiba tidak ada pelanggan sama sekali kayak gitu. Seperti itu. Mungkin Mas Dio? Iya, ini Pak, kan semacam susuk atau pengasih kan mesti ada jenis-jenisnya ya. Iya. Kalau untuk kayak gitu yang paling ampuh atau kalau kita mau melepasnya itu paling susah itu apa? Yang saya alami selama ini, yang saya pernah lihat juga, itu susuk pemikat. Jadi susuk pemikat itu sulit untuk dihilangi, dan yang kan susuk itu pasti ada yang makhluk yang ada di situ, ya, ada yang isi kan. Nah, disitulah dia itu tidak bisa untuk keluar, sulit sekali untuk keluar. Dikeluarkan pun bisa, tapi nanti kembali lagi keluar, kembali lagi seperti itu. Jadi ada jeda waktu yang panjang untuk proses mengeluarkan dan membersihkan. Ya teman-teman, mungkin itu tadi pembahasan kita, ngobrol-ngobrol kita soal pengasihan, susuk ataupun penglaris ya. Kita disclaimer dulu ya teman-teman, kalau kita di sini ini menyampaikan informasi menurut pandangan kita sebagai orang awam dan juga Mbak Coba itu sebagai yang pernah dialami sendiri, yang pernah dilihat sendiri. Untuk masalah benar atau tidak kita serahkan sama teman-teman yang ada di rumah. Jika punya pendapat bisa komen lah, nggak apa-apa. Bisa sharing lah di komen atau di DM IG, nggak apa-apa. Kalau punya cerita horor, pengen kumpul bareng kita, bisa datang ke studio kita. Pengen ikut camp di cerita horor juga boleh. Nanti untuk visual gambarnya bisa digambar Mas Dio. Ya mungkin terakhir nih ya, untuk pesan-pesan mungkin yang bisa kita ambil dari obrolan malam hari ini, Mas Putih. Oh iya, ya sebisa mungkin jika makan dimanapun kita berdoa dulu. Nggak tahu itu tempatnya gimana, misal mau masuk ke tempat yang asing, kita nggak ada salahnya untuk berdoa dulu. Ya tetap positive thinking, percaya diri sama apa yang sudah kita punya, sama tetap sholat jamaah. Sholat jamaah ya teman-teman itu. Ya mungkin dari Mbak Coba tuh ada pesan-pesan. Rezeki itu sudah ada yang mengatur, kita hanya berusaha untuk bagaimana kita mencarinya, dan proses mencarinya itu adalah suatu hal yang kita harus menikmatinya, entah itu nanti sulit atau susah, sama aja ya Mas ya. Sulit ataupun mudah, jadi kita harus menikmatinya, dan jangan lupa selalu berdoa dimanapun, mau kemanapun, dalam kondisi apapun, tetap kita harus mengingat Tuhan kita, dan jangan lupa untuk selalu berpositif thinking. Sama kok pesannya sama Mas Putih. Ya mungkin Mas dia ada tambahan, monggo. Iya Mas. Ya jangan sampai kita
bersekutu dengan setan ya. Karena itu kan kita juga mungkin bisa kehilangan keluarga, mungkin kebahagiaan, mungkin ya semacam itu lah. Mungkin lebih mendekatkan diri pada Tuhan aja. Iya teman-teman. Baiklah buat teman-teman yang mungkin pengen kita membahas apa di obrolan selanjutnya, bisa komen ataupun di DM Instagram kami di @tuntungdirekam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel kami semakin berkembang, dan nantikan video-video terbaru dari kami ya teman-teman. Akhir kata kami dari Untung Direkam undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman ya.